Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi anak sekalian, kelas 11 MIPA 1, 2, 3. Insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan pembelajaran PJJ kelas kalian, di mana kita insyaallah hari ini kita akan menyelesaikan ya pembahasan KD5 tentang kisah teladan, di mana nanti kita akan sama-sama pelajari tentang kisah teladan dari Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Pada pekan sebelumnya kalian sudah mengerjakan soal PH4 ya, tentang akhlak berpakaian, kemudian berhias, kemudian dalam perjalanan dan bertamu. Dan nanti kalau ternyata di hasil PH4 di antara yang masih ada yang nilainya di bawah KKM, berarti nanti diinfokan kalian wajib untuk mengerjakan remedial. Dan mari sebelum kita sama-sama lanjut, kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kisah teladan yang merupakan KD5 yang kita akan pelajari hari ini. Pertama kita akan sama-sama membahas dan mengkaji tentang Fatimah Zahra ya. Nah, Fatimah Zahra ini adalah nama dan nasabnya adalah merupakan Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Ia putri Nabi Muhammad SAW, ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid ya. Mengenai kelahirannya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Fatimah lahir ketika Nabi Muhammad SAW berusia 41 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa semua putra putri Nabi selain Ibrahim lahir sebelum kenabian. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir 5 tahun sebelum kenabian, yaitu ketika Baitullah direnovasi. Saat itu Nabi Muhammad masih berusia 35 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir 1 tahun sebelum kenabian dan ia lebih tua dari Aisyah sekitar 5 tahun. Ia diberi julukan dengan nama ibu ayahnya atau yaitu Ummu Aminah. Ya. Ia diberi julukan dengan nama ibu ayahnya yaitu Ummu Aminah. Fatimah merupakan perempuan yang terlahir dengan kecantikan serta kecerdasan yang mengesankan. Ia juga mempunyai kepribadian yang penuh dengan kesabaran, taat kepada orang tua dan mandiri. Sejak usianya yang masih belia, ia harus menggantikan peran ibunya mengurus kebutuhan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat dakwah periode di Mekah, Fatimah Zahra sering melihat sang ayah ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Meskipun demikian, tidak membuatnya kecil hati dan patah semangat, apalagi sampai membenci sang ayah. Ia menjadi penyejuk hati dan pendukung untuk dakwah baginda Rasulullah SAW sebagai ayahnya. Fatimah terus tumbuh dan menjadi perempuan yang kuat, tegar dan penuh kesabaran. Ia juga tumbuh menjadi perempuan mulia yang sangat menjaga harga dirinya. Keistimewaan Fatimah ditandai dengan julukan-julukan yang diberikan kepadanya. Ya, jadi banyak julukannya, banyak gelarnya. Antara lain adalah yang utama adalah Az-Zahra atau Az-Zuhra. Ya. Az-Zahra, Az-Zuhra yang berarti adalah yang cemerlang. Kemudian juga dijuluki dengan namanya adalah Batul atau perawan. Kemudian Kanis, terpelihara. At-Tahirah yang suci. Ummu Aimah, ibu para imam. Sayyidah ya, sebagai pemuka yang mulia, atau penghulu.
Nisaul alamin, wanita sejagat, dan banyak lagi julukan lainnya. Tapi yang diantara sekian gelar yang disandang, yang paling masyhur di kita adalah tentang Fatimah Az-Zahra atau Fatimah Az-Zuhra, yang berarti yang cemerlang. Nah, kemudian anak sekalian, dalam kitab Nurul Dhalam, ya, dalam kitab Nurul Dhalam, Syarah Aqidatul Awam karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa pada usia 15 tahun pada usia 15 tahun lebih 5 bulan, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang berusia 21 tahun lebih 5 bulan setelah perang Badar. Dalam pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib kemudian lahir 3 putra, yaitu Hasan, Husain, dan Muhassin, ya. Tapi yang Muhassin ini meninggal ketika masih kecil. Adapun putri yang lahir dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib adalah Zainab dan Ummi Kulsum. Menurut Al-Lais bin Sa'ad, anak putrinya ada 3, yaitu ditambah dengan Ruqayyah. Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hidupnya paling dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling dekat dan paling lama. Rasul sendiri sangat menyayanginya. Dari dialah keturunan Nabi Muhammad SAW berkembang dan tersebar di hampir seluruh negeri. Mengenai wafatnya juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa wafat pada tanggal 3 Jumadil Akhir 11 Hijriah atau pada usia yang masih sangat muda, sekitar 18 tahun 2 bulan. Tetapi pendapat mayoritas mengatakan bahwa ia meninggal pada malam Selasa 3 Ramadan tahun 11 Hijriah dalam usia 28 tahun setelah sakit keras selama 40 malam. Jadi Fatimah ini ternyata meninggalnya masih sangat muda, masih berusia 28 tahun, belum sampai umur 30 tahun. Masih sangat muda, ya. Ketika beliau merasa bahwa ajal sudah dekat, kemudian Fatimah membersihkan dirinya memakai wangian dibantu oleh iparnya, yaitu Asma bin Abi Thalib. Ia meninggal dengan satu pesan bahwa hanya Ali bin Abi Thalib yang boleh menyentuh tubuhnya. Untuk itu yang memandikan dan mengafani Fatimah, jenazah Fatimah waktu meninggal adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali pula yang menguburkan bersama Hasan dan Husain pada tengah malam dan dimakamkan di makaman Al-Baqi di Madinah. Nah, kalau pemakamannya itu, kalau sekarang kita haji atau umroh, itu ada di sebelah kiri Masjid Nabawi. Kalau di sini kita sebelah selatan, ya, di sebelah kiri Masjid Nabawi. Itu namanya adalah pemakaman Al-Baqi. Cukup luas. Nah, anak sekalian, kemudian keutamaan Fatimah Zahra. Rasul bersabda, Fatimah adalah sebagian daripadaku. Barang siapa ragu terhadapnya, berarti ragu terhadapku. Dan membohonginya adalah membohongiku. Hadis riwayat Bukhari. Rasul juga bersabda pada hadis lain kepada Fatimah, tidakkah engkau senang jika engkau menjadi penghulu bagi wanita seluruh alam? Jadi artinya di sini Fatimah dalam hadis ini dikatakan sebagai wanita penghulu alam. Oke. Kemudian hadis lain Rasul bersabda, wahai Fatimah, Tidakkah engkau puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia, atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini, atau wanita mukmin? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Fatimah adalah sebagai wanita yang tertinggi dari semua umat atau semua wanita di
alam raya ini, atau wanita mukmin di alam raya ini. Hadis lain riwayat Ahmad, Rasul juga bersabda, tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Aisyah binti Mazahim istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sekalian, berdasarkan hadis ini ada Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Aisyah. Ada Asia ya, ada 4 ya. Jadi wanita yang tokoh penghuni surga ada 4. Pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah binti Muhammad SAW, Maryam binti Imran yang merupakan ibu Nabi Isa, dan Asia binti Mazahim istri Fir'aun. Oke, ini jelas ya, ada 4. Kemudian sekalian, teladan yang dapat diambil dari Fatimah Az-Zahra itu apa? Kita lihat ya. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana. Bahkan sering mengalami kekurangan sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang rumah tangga untuk membeli makanan. Suatu saat kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada orang Yahudi Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun demikian, keluarganya tetap bahagia, lestari sebagai suami istri sampai akhir hayatnya. Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Fatimah. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tidak henti menangis. Nabi Muhammad SAW memanggilnya dan berbisik kepadanya sehingga tangisannya semakin bertambah. Kemudian Nabi berbisik lagi dan ia pun tersenyum. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah. Dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahu kepadanya bahwa tak lama lagi ayahandanya akan wafat, akan meninggal. Tetapi kemudian ia tersenyum karena dialah keluarga Nabi yang pertama akan menjumpai di surga nanti. Artinya dari keluarga Rasulullah yang akan menjumpai Rasul, yang akan menjumpai pertama dengan Rasul adalah Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Fatimah adalah seorang wanita yang agung, ya, seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah banyak diriwayatkan hadis. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya sangat sabar dan bersahaja, sederhana. Akhlaknya sangat mulia. Fatimah Az-Zahra adalah seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahandanya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana, sangat salihah, hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Nah, ini sekalian, jadi inilah kisah teladan yang bisa kita ambil dari seorang Fatimah Zahra yang merupakan putri dari baginda Rasulullah SAW. Ya, sedikit banyak sudah disampaikan. Moga-moga kalian bisa mengambil banyak contoh dan teladan dari Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi, seorang nabi yang agung, yang harus kita teladani bagaimana kehidupannya sejak dia muda sampai kemudian dia menikah, sampai kemudian dia meninggal, senantiasa adalah bersahaja, bersabar, tetap kemudian setia dan sholihah, sehingga kemudian wajar kalau baginda Rasulullah SAW menjanjikan bahwa nanti dia akan yang dipertemu pertama di surga oleh baginda Rasulullah SAW. Kepada Anda semua, moga-moga bisa mengambil teladan atas teladan yang luar biasa dari Fatimah Az-Zahra. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menyelesaikan kisah tentang Uwais Al-Qarni. Demikian sekalian materi hari ini sampai di sini.
Bila mana ada yang mungkin butuh penjelasan atau kurang jelas, nanti kalian boleh berdiskusi dan bertanya di grup WA kelas Akidah Akhlak. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga protokol kesehatan, ya, pakai masker, kemudian senantiasa cuci tangan, jaga jarak dan mengurangi kerumunan-kerumunan yang tidak perlu. Demikian sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.